Shalom, menjuah-juah, senina-senina muria, kekasih Tuhan. Terpuji Tuhan, kita kembali dipertemukan di PA Muria. Dan ini adalah PA Muria kita yang terakhir di tahun ini. Dan minggu depan kita akan menutup PA Muria kita. Dan kemudian kita akan mulai memasuki pekan keluarga. Dan setelah itu kita akan mempersiapkan diri untuk masa-masa Advent, Natal, tutup, dan buka tahun. Sekalipun pandemi COVID-19 masih mewabah, tapi kita sudah terbiasa ya, senina-senina muria, untuk tetap maju, untuk tetap bergairah di dalam Tuhan, untuk tetap meluap-luap cintanya kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang hebat dan luar biasa ini untuk kita. Mari persiapkan diri kita untuk boleh mendalami firman Tuhan di PA kita hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau sediakan bagi kami, boleh bersekutu di dalam namamu, ber-PA Muria di sektor kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, dengan media online, dengan teknologi informasi yang boleh kami pakai pada saat ini. Mohon tuntunan dan pimpinanmu atas setiap kami untuk mendengarkan, untuk mengerti, terlebih untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Senina Muria kekelangan Tuhan Yesus untuk PA Muria tanggal 1 sampai 7 November 2020. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Tema untuk PA kita minggu ini, perjumpaan ras Yesus peturah perubahan. Pertemuan dengan Yesus yang membawa perubahan. Saudaraku, Muria-muria terkasih, kita sudah mengimani ya bahwa Tuhan Yesus itu Allah Bapa dalam kuasa Roh Kudus, itu sangat-sangat mengasihi kita.
dan kasihnya tidak terbatas, kasihnya sempurna. Dan untuk menyatakan kasih itu, dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang menemui kita. Dan ingat saudara, ketika dia datang, keadaan kita, keadaan dunia dalam kegelapan, dalam dosa, kotor, cemar, sebenarnya tidak layak kan untuk ditemui oleh pribadi yang kudus, yang mulia, pemilik sorga, penentu segala sesuatu. Tetapi karena dia mengasihi kita, dan dia tahu kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa bebas dari dosa, maka Allah itu turun sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kalau di hari Natal, Yohanes 3 ayat 16, ini sudah menjadi ayat favorit untuk kita semua, terlebih anak-anak sekolah minggu, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, keberdosaan kita itu membuat kita terpisah dari Allah, membuat kita tidak mampu mengerti kehendak Allah, membuat kita semakin merasa benar sekalipun kita sudah berdosa. Jadi Tuhan itu kasihan, ya, dia tidak mau kita binasa di dalam dosa. Makanya dia datang, dia hadir, dia menemui kita. Dan seharusnya ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, ya kita sadar dong akan dosa-dosa kita. Kita sadar akan ketidaklayakan kita. Kita sadar akan kecemaran kita. Dan atas kesadaran itu, kemudian kita mengambil sebuah komitmen bahwa aku meninggalkan masa laluku yang hitam itu dan menuju kepada panggilan Allah yang melayakkan aku kembali menjadi anaknya. Jadi mari kita lihat bagaimana Sakeus, prosesnya Sakeus ini ya mengalami perubahan total dalam hidupnya ketika dia bertemu dengan Yesus. Dalam bacaan kita Lukas pasal 19, perjalanan pelayanan Yesus itu akhirnya masuk ke kota Jeriko. Kita tahu bahwa Yesus pada masa itu sudah sangat populer, ya, terkenal di mana-mana, jadi pemberitaan di mana-mana, jadi percakapan di mana-mana. Termasuk Sakeus ini pun pasti mendengar. Iya saudara. Jadi ketika Yesus datang ke Jeriko, maka Sakeus ingin seperti orang-orang yang lain, melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, ya. Tapi persoalannya Alkitab kita berkata karena dia pendek dan orang begitu banyak berkerumun, sehingga Sakeus tidak bisa mencapai Yesus. Dan juga Sakeus juga pasti mikirlah untuk ada di kerumunan orang banyak, karena Sakeus ini kan pemungut cukai. Sakeus ini sudah dapat brand, dapat cap orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang pasti masuk neraka begitu. Tapi keinginannya sangat besar untuk bertemu dengan Yesus, walaupun motivasi awalnya hanya mau melihat saja. Seperti apa sih orangnya Yesus yang dibicarakan oleh banyak orang? Seperti apa sih dia? Kok semua orang itu pengen banget bertemu, pengen banget untuk dijamah? Seperti apa sih? Jadi keinginan itu mendorong dia, tapi terhalang oleh fisik. Tetapi
Karena begitu besar keinginannya, maka dia cari akal. Apa akalnya? Ya dia berlari mendahului orang banyak. Dia memanjat pohon ara. Jadi artinya dari pohon ara itulah dia melihat, memandang Yesus itu, saudaraku. Dan akhirnya Yesus memang melintas dari tempat itu. Dan betapa kagetnya dia. Kenapa? Karena Yesus berkata, Sakeus, turunlah. Segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Ini gak pernah terjadi loh dalam hidupnya. Yesus itu Rabi ya. Mesias. Orang-orang ya, orang-orang Yahudi pada umumnya, apalagi dia sudah punya cap sebagai guru agama, ahli Taurat, haram hukumnya, najis hukumnya itu. Kalau sempat bertamu atau makan bersama dengan orang-orang seperti Sakeus yang kerjaannya pengalut cukai nih saudara. Jadi Sakeus juga ya sukacitanya pasti luar biasa dong ya. Disapa dengan begitu tenang ya oleh Yesus. Nggak ada di situ penghakiman, tidak ada dakwaan, ya, tidak ada penghukuman. Turun Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Perhatikan ayat 6 saudara. Sakeus turun menerima Yesus, itu dia. Sakeus turun menerima Yesus dengan sukacita. Luar biasa kan? Orang yang selama ini dijauhi oleh masyarakat pada umumnya, tapi ditemui oleh Yesus. Dan ketika Yesus bersedia menumpang dan makan di rumahnya, itu akhirnya membuka hatinya untuk menerima Yesus, mengerti firman Tuhan, dan selanjutnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka ada pernyataan Sakeus ketika Yesus sudah masuk ke rumahnya dan makan bersama-sama, dia berkata, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang pernah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Hebat perubahannya kan? Yang sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia hanya kumpul, dia hanya ambil punya orang, dia memperkaya dirinya. Dia menjadi orang yang serakah, tidak peduli orang lain menderita, tidak peduli orang lain menjerit dan menangis oleh karena perilakunya. Dan juga dia tidak peduli kalau orang juga menjauhi dia. Dia tidak peduli kalau orang lain tidak suka sama dia. Yang penting dia kaya sendiri, dia puas sendiri, dia bisa nikmati hidupnya. Tapi itu kan kosong. Itu kan hampa. Yang kemudian akhirnya terjadi perubahan besar. Bertemu dengan Yesus, dia menyatakan sebuah komitmen. Menjadi Sakeus yang sebelumnya hanya mengambil, menerima, merampok. Sekarang dia berkata apa? Aku akan membagi. Aku akan memberi. Aku akan berkorban. Jadi, senina-senina Moria, selama pandemi COVID-19, kita dalam semua perjalanan kegiatan gereja kita, intinya cuma satu. Bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan firman-Nya. Belajar sabdanya. Melakukan semua perintah-perintahnya. Pertanyaannya, apakah ada perubahan perilaku? Perubahan karakter? Perubahan kepribadian? Perubahan pola hidup, pola tindak, pola ucap di kita. Ibas kita Kerina, Pernanden, Moria, GBKP. Maka itinas tuhuna, adinindu adininta kita jumpa ras Tuhan, buahna kita berubah. Kalau tidak berubah, Anda tidak berjumpa. Saja ngeca. Maka berubah. Ya kan? Jadi mari
Kalau olah saya maksudnya perjumpaan tersedekahin daras Tuhan. Ya, cidahkanlah perubahan-perubahan yang hakiki, yang mendasar dalam hidup kita. Bagaimana perilaku istri kepada suami, kita sebagai nande ke anak-anak, atau kita sebagai menantu kepada mertua, atau kita ku seninan ta, ku turang ta, ku teman-teman ta, ya ku krina manusia lah. Ya, ada perubahan. Kalau selama ini kita egois, kita pikir diri sendiri sama seperti Sakeus, dia hanya kumpul-kumpul, ambil-ambil untuk dirinya sendiri, dan kemudian setelah dia bertemu, maka dia mulai mengulurkan tangannya kepada orang lain. Perjumpaan ras Yesus harusnya peturah perubahan ibas kita. Dan saya percaya itu sudah terjadi. Karena di pandemi COVID-19 ini, ya, kita terdorong kan, kita termotivasi untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Ya, sadar kita adalah kit erdibata. Ya, kita ini pasti jadi orang-orang yang terpuruk lah. Oke, maka bujur di taman Tuhan, karena kita diberi kesempatan untuk terus belajar firman-Nya. Jadi selamat menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Yesus, dan perubahan itu dirasakan oleh siapa? Oleh keluarga kita dan oleh orang banyak. Di bata masuk-masuk kita, sampai bertemu di penutupan PA Moria minggu depan. Pastikan kita ada di sana. Ras ketar toto. Bujur, Bapa sini surga, engkau kami bancir PA sendah, cana ibas PA endah, iba baik kami gelah, banci berubah, ibas lagu langkah kami silapayo. Sebab perjumpaan kami raskam harusna peturah si muhuli ibas kami kerinana. Bapa indu kami, ajar indu kami, kelah olah sea-sea perjumpaan kami raskam sedekah endah. Tak kami Tuhan, alu gegehndu, maka kami ngeluh ibas perubahan, si mabadame, ketenangan, si nehken keleng ateman isi jabu kami bagai pejel masin teram. Terpuji mulia kam, ibas kelar Yesus, haleluya, amin. Senina-senina mulia yang hebat, di bata masuk-masuk kita. Shalom.